Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini media pembelajaran geografi SMA Negeri 1 Kebawo akan membahas materi tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan dengan kompetensi dasar 3.5 menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Sedangkan kompetensi keterampilan yang ingin dicapai pada materi tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan 4.5 yaitu menyajikan dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan dalam bentuk peta, tabel, grafik, gambar maupun video pembelajaran. Dengan pokok bahasan 1. Struktur litosfer, 2. Proses pergerakan lapisan kulit bumi atau litosfer, dan yang ketiga pergerakan lapisan kulit bumi. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK pada materi dalam bentuk video pembelajaran kali ini yaitu disajikan video pembelajaran tentang struktur litosfer, proses pergerakan kulit bumi, dan pergerakan lapisan kulit bumi. Peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi struktur litosfer dengan benar, menjelaskan struktur litosfer dengan benar, menjelaskan perbedaan kerak benua dan kerak samudra. Keempat, menjelaskan proses pergerakan lapisan kulit bumi. Dan yang terakhir, menjelaskan 3 bentuk pergerakan lempeng kulit bumi. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada proses pembelajaran melalui video pembelajaran kali ini yaitu setelah menonton video pembelajaran tentang struktur litosfer, proses pergerakan kulit bumi, dan pergerakan lapisan kulit bumi, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi struktur litosfer dengan benar, menjelaskan struktur litosfer dengan benar, menjelaskan perbedaan kerak benua dan kerak samudra, menjelaskan proses pergerakan lapisan kulit bumi dengan benar, dan yang terakhir, menjelaskan 3 bentuk pergerakan lempeng kulit bumi dengan benar. 1. Pengertian litosfer. Menurut Plummer dalam Physical Geology 2010 menyatakan bahwa litosfer adalah lapisan bumi yang terdiri dari kerak bumi, crust, dan mantel bagian atas, uppermost mantle, sedangkan lapisan di bawahnya adalah lapisan yang materialnya cair, asthenosfer. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan definisi yang telah kita sebutkan sebelumnya dan gambar struktur litosfer, di sini jelas bahwa litosfer memiliki struktur ada kerak benua, kerak samudra, mantel bagian atas, dan asthenosfer. Pada bagian gambar nomor 1 menunjukkan bagian dari kerak bumi atau continental crust yang merupakan lapisan padat yang terdiri dari batuan beku granit pada bagian atasnya dan batuan beku basalt pada bagian bawahnya. Lapisan ini sering disebut juga sebagai lapisan silisium dan aluminium atau lapisan sial. Dinamakan demikian karena kandungannya yang didominasi oleh silisium dan aluminium dalam bentuk senyawa SiO2 dan Al2O3. Pada gambar kedua dari struktur litosfer yaitu kerak samudra atau oceanic crust atau lempeng samudra merupakan lapisan padat yang terdiri dari endapan di laut pada bagian atas, kemudian di bawahnya batuan-batuan vulkanik, dan yang paling bawah tersusun dari batuan beku yang menempati samudra. Lapisan ini sering disebut juga sebagai lapisan silisium dan magnesium atau lapisan sima. Disebut demikian karena didominasi oleh unsur silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa MgO.
Bila kita perhatikan gambar di samping, pada bagian 3 mantel atas merupakan bagian peralihan antara mantel bagian atas dan mantel bagian bawah atau mantel bagian dalam. Dan yang bagian keempat yaitu astenosfer, yang merupakan lapisan penyusun bumi yang berada di bawah kerak bumi pada kedalaman sekitar 400 km. Mantel di bagian atas ini umumnya padat namun mengandung banyak magma panas dengan suhu berkisar antara 1300 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius. Pembahasan tentang struktur litosfer sudah selesai. Berikutnya kita masuk pada pokok bahasan yang kedua tentang proses pergerakan lapisan kulit bumi. Proses pergerakan lapisan kulit bumi terjadi karena adanya perbedaan sifat antara lapisan litosfer dan lapisan yang ada di bagian bawahnya. Lapisan litosfer yang bersifat kaku, keras, dan padat, sedangkan lapisan mantel dan lapisan inti bumi bersifat dinamis, cair, panas berpijar karena suhu yang sangat tinggi, padat karena tekanan pada bagian atas. Perbedaan sifat ini menunjukkan bahwa litosfer yang bersifat kaku, keras, dan padat seolah-olah terapung pada lapisan mantel dan lapisan inti bumi. Yang kedua, litosfer seolah-olah selalu dipanasi oleh lapisan yang ada di bagian bawah. Dan yang ketiga, antara kerak benua dan kerak samudra yang memiliki perbedaan ketebalan. Nah, perbedaan sifat ini ketika terjadi proses konveksi, yaitu suatu proses perpindahan energi panas dari lapisan astenosfer ke lapisan kulit bumi, dalam hal ini kerak benua dan kerak samudra, maka lapisan kulit bumi terpecah menjadi lempeng-lempeng tektonik. Dinamakan lempeng karena bagian litosfer tersebut memiliki ukuran yang sama besar di kedua dimensi horizontal, yaitu panjang dan lebarnya, tetapi berukuran kecil pada arah vertikal. Lempeng-lempeng tersebut memiliki gerak pergeseran secara mendatar dengan arah pergeseran lempeng yang tidak sama. Nah, berikut untuk membedakan kerak benua dan kerak samudra, mari kita sama-sama mengamati tabel berikut ini. Berdasarkan tabel perbedaan antara kerak benua dan kerak samudra, di sini jelas bahwa perbedaan antara kerak benua dan kerak samudra yang pertama dari ketebalan batuan, kemudian dari umur batuan, massa jenis, dan sifat batuannya. Dari tebal batuan, kerak benua memiliki ketebalan lebih besar dibanding dengan kerak samudra, yaitu pada daratan ketebalan kerak benua 30-40 km, sedangkan di bawah pegunungan ketebalan kerak benua mencapai 60-70 km. Sedangkan ketebalan batuan di kerak samudra pada umumnya berkisar antara 6-10 km. Kemudian yang kedua dari umur batuan. Kerak benua umur batuannya tua di atas 1.500 juta tahun. Sementara di kerak samudra umur batuannya berumur muda, yaitu di bawah 200 juta tahun. Hal ini terjadi karena pada lantai samudra selalu terjadi pemekaran lantai dasar samudra. Dan yang ketiga, massa jenis. Massa jenis kerak benua lebih ringan dengan rata-rata 2,6 gram per cm kubik. Massa jenis atau densitas.
Sedangkan kerak samudra memiliki densitas atau berat jenis rata-rata 3,0 gram per cm kubik. Kemudian perbedaan berikutnya dari sifat batuan. Pada kerak benua, sifat batuannya berwarna cerah, silika aluminium dan batuan granit. Sementara di kerak samudra berwarna gelap dan unsur yang dominan yaitu silika magnesium atau batuan basalt. Pokok bahasan tentang struktur litosfer dan proses pergerakan lapisan kulit bumi sudah selesai. Berikut kita masuk pada pokok bahasan tentang pergerakan lapisan kulit bumi. Pergerakan lempeng kulit bumi terjadi karena adanya arus konveksi dengan arah pergeseran lempeng yang tidak sama. Berdasarkan arah pergerakannya, gerakan lempeng tektonik terdiri dari 3 jenis, yaitu gerak konvergen, gerak divergen, dan gerak transform. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama perhatikan gambar berikut ini. Nah, berikut gambar tentang pergerakan lempeng kulit bumi atau lempeng tektonik. Di sini ada 3 jenis pergerakan lempeng tektonik atau lempeng kulit bumi, yaitu gerak konvergen, yaitu gerakan lempeng kulit bumi atau lempeng litosfer yang saling berpapasan atau saling bertabrakan atau saling bertumbukan. Yang kedua, gerak divergen, yaitu gerakan lempeng tektonik yang saling berjauhan. Dan yang ketiga, gerakan lempeng yang saling bergesekan. Nah, ini yang akan kita pelajari bentuk pergerakan lempeng tektonik pada lapisan kulit bumi. Yang pertama, gerak konvergen, yaitu suatu bentuk gerakan lempeng tektonik yang saling berpapasan atau saling bertabrakan atau sering disebut dengan konvergensi, membentuk zona subduksi. Gerakan konvergen ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu subduksi, yaitu satu peristiwa terjadinya tabrakan antara lempeng benua dengan lempeng samudra. Abduksi, yaitu peristiwa terjadinya tabrakan antara lempeng samudra dengan lempeng samudra. Dan kolisi, yaitu peristiwa terjadinya tabrakan antara lempeng samudra dengan lempeng samudra. Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa yang pertama, ketika terjadi tabrakan antara lempeng benua dengan lempeng samudra, di mana kedua lempeng ini berbeda ketebalan. Ketebalan kerak samudra rata-rata 6-10 km, sedangkan di kerak benua di bagian daratan ketebalannya 30-40 km, dan di bawah pegunungan ketebalannya bisa mencapai 70 km. Nah, ketika terjadi tabrakan antara kedua lempeng ini, maka satu, lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua, masuk kembali ke dalam bumi. Yang kedua, menjadi daerah hiposentrum atau titik pusat gempa, dangkal maupun dalam. Ketiga, terjadinya aktivitas vulkanisme, baik intrusi maupun ekstrusi. Yang keempat, akan terjadi pembengkakan tepi lempeng benua yang merupakan deretan pegunungan. Yang kelima, penghancuran lempeng akan menjadi timbunan sedimen campuran yang dalam istilah geologi disebut dengan batuan bancu atau melange. 6. Penghancuran lempeng akibat pergesekan lempeng.
7. Terbentuk palung laut di tempat tumbukan atau bertemunya kedua lempeng. 2. Gerak divergen, yaitu gerakan dua lempeng yang saling menjauh. Perhatikan gambar pergerakan lempeng yang saling menjauh. Ketika terjadi pergerakan lempeng yang saling menjauh antara lempeng yang satu dengan lempeng yang lain, maka fenomena yang terjadi karena gerakan divergen yaitu 1. Terjadi perenggangan lempeng. Yang kedua, pembentukan tanggul dasar samudra di sepanjang perenggangan. Ketiga, aktivitas vulkanisme laut. Dan yang keempat, aktivitas gempa.